Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Bahan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Ini gambaran Yesus berperang melawan iblis. Baik saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dan keluarga. Bagikan juga pengalaman saudara, tuliskan di kolom komentar. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ini ahli Taurat datang dari Yerusalem. Ngapain ya ahli Taurat datang dari Yerusalem pergi ke sebuah kota kecil di Nazaret? Ternyata ini untuk mengamati Yesus atau mau apa ya? Tetapi yang jelas mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu roh jahat, setan. Dengan penghulu setan ia mengusir setan, ya, Beelzebul penghulu setan. Nah, jahat sekali ya, mereka datang jauh-jauh hanya untuk memantau dan membuli seperti itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, nah ini Yesus memberi argumen bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Ini sudah nggak logis ya, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Loh, penghulu setan itu kan ya tentu saja, masa anak buahnya sendiri diusir, masa anak buahnya sendiri disuruh pergi ya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Nah, ini jawaban yang sangat jelas, meskipun sebuah pertanyaan tetapi maksudnya sangat jelas. Tidak mungkinlah ia mengusir setan dengan kekuatan setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Rumah tangga yang terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya, perumpamaan Yesus ini sangat jelas. Ini gambaran bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Digambarkan sebuah kerajaan tidak dapat bertahan kalau terpecah-pecah. Demikian juga rumah tangga. Yesus ingin memastikan bahwa ia mengusir setan bukan dengan kuasa roh jahat. Seperti itu. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Mana mungkin mengusir iblis dengan kekuatan iblis. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Ya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini ya, jelas sekali ya, bahwa kekuatan Yesus jelas berasal dari Allah. Aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Coba saudara-saudari, semua dosa, ya, semua hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Ya, betapa belas kasihnya Tuhan dan murah hatinya Tuhan ya. Sampai-sampai dikatakan semua hujat anak manusia akan diampuni. Semua yang mereka ucapkan. Ya, tentu saja asal mereka ini bertobat. Ini sebuah kemurahan hati dari Yesus. Tetapi apabila
seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Ya ini, ketika Yesus itu berkarya dari kekuatan Roh Kudus, dikatakan bahwa karya Yesus itu adalah karya yang jahat, berasal dari roh jahat. Itulah yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati ya. Kita bisa membandingkan ini semua hujatan, yang lain-lain, dosa yang lain-lain itu semuanya kan masih memungkinkan diampuni. Tetapi ketika orang sampai menghujat Roh Kudus dan menyatakan karya Yesus itu sebagai karya roh jahat, dosanya bersifat kekal. Karena apa? Nah, ini Roh Kudus kok disebut sebagai roh jahat. Ini akan sangat fatal sekali. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sering ya kita jumpai orang yang seperti itu. Ketika itu dia melakukannya sampai akhir hayat hidupnya dan tidak bertobat, jangan coba-coba untuk memperoleh pengampunan. Ini Yesus sendiri ya yang mengatakannya, bukan saya menakut-nakuti atau apa. Apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Ya, ia berbuat dosa yang sifatnya tetap, ia berbuat dosa yang sifatnya kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kita memang harus hati-hati ya di dalam bertindak. Ucapan kita itu harus dikontrol sehingga jangan sembarangan dan akan berakibat fatal pada kehidupan kita yang akan datang. Jangan sampai karena kesalahan-kesalahan yang karena kecerobohan mengakibatkan kita tidak boleh menikmati hidup kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Itu artinya mereka mengatakan karya yang ada di dalam Yesus itu bukan karya Roh Kudus, melainkan karya roh jahat. Maka kita bisa merenungkan di zaman ini pun sering kita mendengar ya orang mengatakan karya Yesus itu adalah karya roh jahat. Kita lihat di internet ya, orang menghujat Roh Kudus dengan cara seperti itu. Ya, mereka boleh membuktikan nanti pada saatnya seperti apa nasib mereka ini. Ya, kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang kita percaya karya Roh Kuduslah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya kita mohon semoga Roh Kudus itu pun juga berkarya di dalam diri kita. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan pengalaman saudara kepada teman-teman dan juga keluarga, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.